Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjais Maksrorowa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian warga negara dan hak kewajiban sebagai warga negara. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara. Secara umum, pengertian warga negara Indonesia adalah seseorang atau warga yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Seseorang yang akan diberikan kartu identitas oleh kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Seseorang akan diberikan kartu identifikasi unik atau yang biasa kita kenal dengan nomor NIK saat berusia 17 tahun dan terdaftar di kantor-kantor pemerintah. Paspor yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya adalah sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tatanan hukum internasional. Kewarganegaraan Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini memiliki 13 poin penting yang akan menjelaskan bahwa seseorang akan dianggap sebagai warga negara yang sah. Yang pertama, atau satu, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia yang sah. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau anak tersebut belum menikah. Yang kesembilan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang ke-10, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang ke-11, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-12, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-13 atau yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian warga negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban negara Indonesia adalah hak mempunyai arti yaitu hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan kewajiban negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara
yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Pasal 28A. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B. 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C. Hak untuk mengembangkan diri melalui penentuan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pasal 28D. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan persamaan di depan hukum. Yang kedua, hak untuk pekerjaan yang layak dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, hak atas kewarganegaraan. Pasal 28E. 1. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. 2. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. 3. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kewajiban warga negara wajib membayar pajak pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menghormati hak asasi manusia pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28J ayat 1 ini yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Maksudnya adalah setiap warga negara wajib menghormati HAM karena setiap individu mempunyai hak yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua orang. Yang ketiga, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian warga negara dan hak kewajiban bagi warga negara Indonesia. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.